Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Pisces, couple Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk 1 sampai 15 Juli 2023. Sorry banget ini readingnya terlambat. Harap maklum, terima kasih. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa, tidak resonate untuk semua Pisces. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Clarify, my darling angels, Pisces couple. Clarify, my darling angels, Pisces couple. Darling angels, clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Pisces couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Energi 1 sampai 15 Juli 2023. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Pisces. Ace of Cups. The Chariot, yeah. The Chariot energy, Ace of Cups. The Fools. I love you like a fools. Pisces feelings ya. Ini kayak kamu ngerasa jatuh cinta sama dia. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Take risks. Oke, take risks. Ya cinta mau diapain, gue gak bisa kontrol hati gue untuk cinta sama dia. See? Ini cinta orang baru, the Chariot energy. Bisa seseorang yang ingin kembali, tapi the Fools nih kayak orang baru gitu. Bisa gini, bisa situasinya gini. Kamu jatuh cinta sama orang baru, cinta baru, tapi mantan minta balikan lagi. Bisa kayak gitu. Seperti kamu sumber fokus dari energi kamu lagi kuat banget, jadi attraction orang-orang tuh sama kamu gitu, bisa cinta baru, attraction sama kamu gitu, jadi kayak easy go out gitu, kamu bisa patah tumbuh hilang berganti gitu, kamu ngerasa kayak nggak penting lagi mantan gitu, kayak atau seseorang yang ngegantungin hubungan atau dalam pernikahan tapi kalian masing-masing udah nggak penting, kamu lebih take a risk begitu untuk coba buka hati kamu sama orang lain, and then banyak yang attraction sama kamu gitu. Okay? And then ya kamu jatuh cinta. Dan apakah cinta baru kamu itu fokus dengan kamu? Iya, dia jatuh cinta sama kamu. Orang baru ya. Terlihat dia jelas dengan masa depan, tujuan, lebih jelas daripada seseorang yang udah lama bersama dengan kamu, terutama dengan Cancer di sini. Oke, ada Cancer di energi Pisces. Atau mungkin kamu fokus banget untuk dengan cinta baru kamu, fokus banget untuk nggak lagi stuck dan kayak have faith begitu untuk menikah, masuki situasi baru di sini. Oke. I don't know, like kadang kamu bingung dengan dia. Kamu lelah dengan hubungan yang kamu hadapi yang sering gagal. Kamu lelah banget, jenuh. Ada sisi dimana kamu pengen ketemu dengan seseorang dan itu udah jadi yang terakhir gitu, kamu pengennya gitu.
Bisa seseorang dari masa lalu yang coba kembali, because twin flame connection. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang masih stuck dengan mantannya, atau seseorang yang dia pendam untuk dirinya sendiri, dan itu twin flame connection. Bisa, so like kalian masih have a baggage begitu, kayak masih ada bagasi masa lalu dari salah satu di antara kalian. I think like you have a bad memories, and then dia punya sweet memories. Kayak you believe you can make new journey and growing old with you, but something wrong di sini. Kayak dia masih punya memori yang manis, yang indah dengan mantannya, atau seseorang yang dia pendam di hatinya aja di sini. I don't know, like so complicated, terutama dengan Sagittarius Librans di sini, Cancer ya. Someone from the past, salah satu di antara kalian ya, masih keep di sana gitu, masih keep, masih nggak akan bisa ngelupain gitu, karena emang strong banget di sini. The Death energy, sih dia masih nunggu. This is about new beginning for you. This is a new faith, new journey, take risks. The Death energy, kamu berubah karena dia, karena kamu jatuh cinta sama dia, and then kamu berubah begitu. Kamu jatuh cinta banget sama dia, dan cinta itu bisa bikin kamu berubah. Tadinya kamu udah ngerasa bahwa okay, I will alone, I will going single until I'm die gitu, growing old alone gitu, with single begitu. Tapi ada fase dimana kamu ngerasa bahwa no, ini sepertinya tidak gitu loh, gue bakalan sama dia sampai gue kembali kepada pencipta gue gitu. Kayak like something new in your brain sih, kayak kamu berubah banget gitu karena kamu jatuh cinta sih. Dia bisa sentuh hati kamu yang begitu keras begitu, dia lunakan di sana, and then kamu jatuh cinta sama dia, you know. I know sih, dia satu-satunya untuk kamu dan bisa bikin kamu berubah gitu. Tadinya kamu udah declare, okay, I will alone until I'm die gitu, kayak now everything is changed. Kamu mau dia sih, kamu berubah banget. Hidup kamu juga berubah, passionate banget, lebih gembira. Kamu gembira gitu, kamu tersenyum sendiri, gembira. Jatuh cinta, orang lagi reaction orang jatuh cinta tuh gimana sih? Kayak ya senyum, ketawa, happy, semangat, jalani hari begitu, like that. Dia masih nunggu seseorang. Bisa ini mantan kamu yang masih tunggu waktu untuk kembali dengan kamu. Kalau memang ini mantan kamu yang gak bisa move on dari kamu, bisa. Dia masih nunggu seseorang di masa lalu untuk manifest kembali. So ini cukup berbahaya untuk kamu jika ini mantannya, atau dia yang belum move on dari seseorang di sini. Dia masih mengimani bahwa seseorang itu akan kembali dalam hidup dia. Sementara kamu udah melihat masa depan dengan dia. I know. So like overthinking di sini, the wheel energy. See? Kamu udah berpikir bahwa menikah adalah hubungan yang berat, nggak mudah. Butuh keimanan yang kuat. Tapi dia nggak cinta sama aku, Nona. Like, you can feel di sini something wrong inside dari dia. See, but kamu too much stalking begitu, or too much thinking. Kamu tuh orangnya mudah anxiety, panik kalau udah masa depan itu kalau nggak sesuai dengan arahnya kamu.
si goalsnya kamu akan damn, disitulah kamu burning, disitu kayak burn your mind going to negative way. Kamu bakalan mikir hal-hal yang jelek, gimana nantinya. Ya kan aku harus mikir yang terburuk, Nona. Kamu bakalan ngomong saya kayak gitu ya, misalnya saya kan harus worst situation gitu, harus yang buruk dulu nih yang harus gue pikirin, Nona. No, sometimes kita mesti relax gitu ngadepin hidup. Oke, ya, oh ya, better kita mikirin hal yang buruk, situasi terburuk dulu baru yang manis-manis gitu ya, itu better untuk preventive. But you know, itu juga kayak nge-push diri kita untuk tersiksa di sana untuk sesuatu yang belum terjadi. Oke. Menurut saya ya bagus kamu mikirin hal terburuk, tapi kayak itu nyiksa kamu nggak sih untuk hidup di masa depan dari hari itu, di saat momen kamu mikirin itu, khawatirin itu, takutin itu gitu loh. Fear kamu tuh jadinya lebih besar gitu loh. Sementara I believe, you know what, some miracle can happen in everywhere, anytime when we believe, you know. Kita kayak kalau kita terlalu mikirin hal-hal yang buruk-buruk dulu, kita kayak nggak percaya bahwa akan ada keajaiban yang terjadi gitu di jalan kita. Kalau kita punya iman yang kuat bahwa selalu ada jalan gitu untuk kita, bahwa oke, hal buruk itu nggak akan terjadi kalau kita tetap ngimanin hal-hal baik yang, atau mikirin hal-hal baik yang bakalan terjadi, tanpa harus hal-hal baik yang bisa terjadi, tapi kita nggak harus ngontrol itu gitu loh. Kayak rilis aja gitu, kita kayak seharusnya relax aja jalanin hidup, dan ya yang terjadi yang baik kita nikmati. Kalau ada hal yang buruk kita bisa berdoa gitu, minta ada miracle atau pertolongan dari pencipta kita begitu. So have faith begitu, mengimani. Tapi kalau terlalu mikirin yang bad situation atau worse situation, itu kayak you push yourself too much, and then akhirnya jadi frustrated, jadi nggak enjoy gitu dengan hidup. Gimana sih, aku nggak ngerti ya cara untuk ngasih tahu hidup itu kita nggak harus mikirin hal-hal buruk. Better ya memang kita mikirin hal yang buruk, tapi kayak kadang kita relax aja sih. Apa yang terjadi yang baik ya udah, nggak usah attach di sana, nggak harus yang jalan yang baik itu nggak harus selamanya bisa kita kendaliin gitu. Ngerti nggak sih maksud aku gitu ya. So hidup kamu tuh terlalu controlling banget, and then overpower kalau menurut saya. Semuanya harus ada di power kamu, kendali kamu. Jadi kayak ngehit aja gitu, kayak panas di sana dan bisa boom situation di sana, and then kamu frustasi. Ngerti nggak maksud saya? Sih kamu orangnya kayak gitu. Kalau di luar kendali kamu bakalan frustasi karena kamu udah mikirnya jauh-jauh kemana-mana, berkelana gitu. Oke. Destiny di sini. Si dia percaya bahwa pertemuan itu ada karena destiny. Kamu dealing dengan seseorang yang mungkin percaya bahwa kalau ada koneksi, kalau memang ada jalan kita bersama, kalau memang the universe mentakdirkan saya dengan kamu, kita bertemu, tidak ada hambatan, lalu kita menikah, ya itu pasti terjadi. Nih, kamu dealing sama orang yang gitu, relax banget gitu. Kamunya udah out-outan tuh, pikiran kamu udah kusut kayak benang kusut gitu. Dianya tuh relax aja sih. Ya kalau kita takdir, kita dipertemukan, kita pasti menikah gitu. Gitu. Jadi hidup nggak harus dibikin repot dengan pikiran yang terlalu kemana-mana mengembara gitu, you know. So makanya kalau jalanin hidup itu nggak harus kendali gitu. Gue bisa bahagia kalau di luar kendali gue, tapi itu baik buat gue gitu, kayak gitulah ya. Relax banget nih kamu dealing dengan orang yang mungkin secara pencerahan pikiran dia udah tahu gitu. Ya udahlah, kalian memang jodoh. Kita akan tetap bersama, kita pasti akan dipertemukan, kita pasti akan menikah, kita pasti akan rujuk lagi gitu. Dia tipenya kayak gitu. Gak mau ribet. Nih. Kamu gak mau lagi gagal dalam pernikahan, karena pernikahan itu sesuatu yang berat kamu jalani, sudah gagal beberapa kali gitu. Dan ya akhirnya jadi kayak ketakutan ya buat kamu.
Satu sih kalau menurut saya, kamu cukup naif, Pisces. Ingat semua orang pasti punya kegagalan pertama. Don't judging yourself too much. Mungkin kamu nggak menghakimi orang lain, tapi kamu menghakimi dirimu sendiri. It's not good. It's not fair. Kamu layak kok untuk menikah, bahagia. Kalau gagal ya mungkin pembelajaran dan memperbaiki keadaan dirimu sendiri itu yang harus lebih dipentingin gitu, daripada kamu harus ngejudging gitu sama diri kamu sendiri bahwa pasti gagal nih, punya pasangan kok bakalan gagal nih gitu-gitu. Enggak deh. Yang penting gini, you should support, you should have a faith, support yourself, motivate yourself about future. Even itu di luar kendali kamu, tapi kamu bisa bahagia. Itu gimana belajarnya? Kamu yang harus latih diri kamu di sana. I can happy without control. Kayak gitu deh. Nih kayak gini. Ya udahlah, kalau jodoh ketemu ya bahagia, jalani aja. Sisi kurang lebihnya kita pelajari bersama sih, pelajaran kehidupannya gitu. Oke? Too much thinking dengan skenario masa depan. Sementara itu bukan milik kita, itu milik pencipta kita. Terutama dengan Scorpio, Cancer, Taurus, Sagittarius. Oke, nggak jelasin ini aja 16 menit. Oke, Crosswatchers, Pisces, clarify. Clarify, my darling angels. Crosswatchers, Pisces, clarify, a jumping card. Ini dia. Crosswatchers, Pisces, clarify, my darling angels. Dia pilih kartu dia sendiri ya. Crosswatchers, Pisces, oke. Biarin aja dia pilih kartu dia. Crosswatchers, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, my darling angels, oke. Crosswatchers, Pisces, oke. Crosswatchers, oke. Cukup. Gini loh, kadang kita kalau dealing dengan orang yang punya masalah mental issue ya, punya mental issue, even narcissistic, even ADHD, even secara emosional nggak balance, masih meledak-ledak gitu ya, belum stabil. Itu kita pengaruh energinya, iya. Kita jadi lebih mengikuti arusnya dia. Mungkin kamu ngerasain itu ya. Itu yang buat kamu takut. Karena seperti kamu ngerasa bahwa gue nggak tepat, jatuh cinta sama orang yang nggak tepat, tapi gue jatuh cinta. Ngerti nggak maksud saya? Kamu tahu ini orang punya mental issue, tapi kamu jatuh cinta sama dia. Dan kamu seperti di luar kendali untuk bisa mundur gitu, untuk tegas gitu mundur dari koneksi kamu sama dia, akhiri semuanya. Itu kamu takut gitu di situ. Itu kali yang buat kamu akhirnya jadi frustasi. Ya, the devil energy, yes. Seperti kamu dealing dengan seseorang yang mudah-mudahan hanya Capricorn. Seorang yang punya mental issue, bisa punya addiction, bisa masih melekat dengan masa lalunya, attachment. Seorang yang pendendam, punya bad memories, childhood, trauma, bonding, ya. Masa kecilnya mungkin broken home, child, atau dia pernah gagal begitu dalam hubungan dia. Dan dia lebih manipulatif, lebih pendendam, meledak-ledak, unstable ya. Unstable feelings, emotion, negative emotion. Ya, mentality issue ya. Mental issue, sorry. So,
kamu mulai belajar untuk denial dengan perasaan kamu karena ya kamu cinta sama dia. I don't know, like you push yourself to let go, to denial dengan perasaan kamu bahwa kamu cinta sama dia karena dia bukan seseorang yang seperti kriteria kamu gitu. But ini kayak sesuatu yang kamu ngerasa, aduh kenapa harus dia gitu yang harus kamu cintai, karena secara standar dia jauh banget di bawah kamu, standar kamu. Terutama dengan Capricorn, Four of Cups di sini. Dia stuck. Kamu stuck, dia stuck. Kamu stuck sama dia stuck dengan masa lalunya. Stuck di bad memories, dendam di sini. Dia punya mantan yang menyakiti dia, melukai dia, memberi dia kepahitan. But dia nggak bisa denial kalau dia masih ingin dengan mantannya dan dia masih cinta dan dia stuck di sana. Di memori ini membuat dia mentreatment kamu dengan cukup buruk. Kamu seperti pelarian dan kamu stuck untuk lepasin dia. Di kesadaran kamu tahu dia nggak baik buat kamu, but perasaan kamu mengalir untuk dia, jatuh cinta. Five of Swords ada rasa, you know what, argumentasi meledak dengan complain, argue di sini, dan dia bicara sama kamu bahwa tentang ledakan kemarahan dia. The Devil Energy, Five of Swords, like seperti dia menolak kamu untuk pernikahan atau bersama dengan dia, terutama dengan status, karena dia masih merasa memori masa lalunya akan terulang kembali, trauma bonding dari masa lalu. Dan ini jadi perdebatan antara kamu dan dia karena kamu jatuh cinta, kamu ingin menikah dengan dia, kamu doa, kamu mengimani untuk bersama dengan dia, but dia juga mencintai kamu, tapi dia membatasi untuk tidak harus menikah, tapi kalian udah lama bersama. So, seperti perjuangan keadilan untuk kamu. Four of Pentacles, 4 energi dia stuck. Dia jatuh cinta dengan kamu. Iya, dia jatuh cinta dengan kamu, soulmate di sini. Hubungan dia begitu toksik, tapi dia cinta banget sama tuh masa lalu dia. So, Two of Cups, dia cinta juga sama kamu. Finally, dia ngerasain dia jatuh cinta sama kamu, tapi di momen dia meyakini akan menikah dengan kamu, dia merasa seperti berputar di fase yang sama, dia akan gagal lagi. Seperti kognitif dia atau memori dia tuh seperti memutarkan memori yang pernah terjadi. Dia jatuh cinta, menikah, dan akan gagal. So complicated. Trauma bonding ya, seorang yang menghadapi trauma bonding dengan caranya dia sendiri. Saya minum dulu ya. Ten of Pentacles. Ten of Pentacles seperti, commitment it's not good way for us. Commitment never make us happy. Dia ngerasa gitu. Terlalu negatif tentang komitmen pernikahan. Negatif. Itu nggak akan berhasil. So, kamu menarik diri beberapa dealing dengan Virgos. Three of Cups, dia masih cinta dengan kamu, tapi dia masih sering bertemu dengan mantannya. Dia punya lebih dari satu pilihan. Dan dia sadar dia jatuh cinta dengan kamu, tapi mantannya masih Queen of Pentacles. Kalian ribut soal komitmen di sini. Dia masih berat dengan mantannya. Kamu kehilangan dia. Kamu sendiri, kamu nyesal, kamu kehilangan dia.
Dia coba kembali. Kenapa? Apa sih yang mendorong dia kembali, Nona? Karena dia cinta dengan kamu, but trauma bonding. Misalnya kamu pernah kecelakaan ya, accident. Misalnya nyetir mobil, kamu accident. Belum tentu kamu bisa pede untuk nyetir sendiri. Kalau sudah pernah accident yang benar-benar terluka banget, atau punya kerusakan yang cukup parah begitu di situasi itu, dia tuh kayak gitu. Jadi kayak itu akan butuh waktu atau power yang kuat untuk bilang ke dia bahwa tidak ada deja vu gitu, tidak akan terulang kembali situasi dia dengan masa lalunya di situasi hubungan kamu sama dia, itu nggak akan terjadi. Dia butuh fokus dan yakin gitu, release dengan in peace begitu, dapat damai bahwa oke, situasi kemarin itu ya accident gitu loh, it's happen gitu loh, nggak, udah berlalu gitu, dan gue berhak untuk mungkin akan nyetir lagi gitu, dan ya apa yang terjadi depan sana mungkin akan berbeda begitu. Dia perlu kekuatan itu karena dia punya ketakutan. Di sisi lain dia takut kamu punya pilihan lain karena emang dia cinta sama kamu. Ini mental issue ya. Nah, ketakutan dia menguasai dia, mental issue. Gak pede bahwa dia tidak mau lagi kehilangan kamu, karena menurut dia pintu kehilangan orang yang dia cintai adalah pernikahan. Semua orang akan berubah setelah menikah. Situasinya akan sangat buruk begitu. Trauma bonding, I guess, like it's not easy. Trauma bonding. Clarify on the future, action, effort, cross-watcher, Pisces. On the future, clarify, please, my darling angels. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Knight of Cups. Dia coba untuk mengikuti arus perasaan dia. The Tower moment. Okay, I see. I need time alone. Dia menarik diri, jadi single, butuh waktu sendiri. Akhirnya dia berani speak up ke kamu bahwa dia butuh sendiri. The universe seperti mengutus kamu untuk dia. You know what? Kalau kamu cepat sekali menyerah, kayak visinya nggak bekerja, ya kamu punya visi dari the universe di sini untuk buat dia kembali pulih, untuk buat dia yakin bahwa dia layak untuk bahagia. Harapan dia termanifest, yaitu kamu. Doa dia terjawab, yaitu kehadiran kamu. Dia butuh orang baru, dia berdoa di sana, and then yes, doa dia terjawab, harapan dia termanifest. But ketika harapan itu termanifest, dia mundur dari harapan itu. The Hierophant, Aries di sini, Librans di sini. Itu Pentacles. No, it's not good for me. I still need time to be alone. Dia ngerasa sometimes dia ngerasa bahwa dia tarik diri, tidak koneksi dengan kamu berhak untuk dapat yang lebih baik dari dia, karena dia ngerasa dia nggak adil ketika dia dengan situasi trauma bondingnya yang belum selesai, ketakutan dia yang menguasai dia. Kadang dia ngerasa dia nggak bisa buat kamu bahagia, jadi kamu layak untuk dapetin yang lebih baik dari dia dan bisa mencintai kamu, bahagiain kamu. Beberapa merasa bahwa dia harus tetap menunggu masa lalunya kembali sama dia.
See? Dia kendalikan diri dia untuk tidak koneksi dengan kamu. Bersikap adil adalah menarik diri agar kamu tidak buang-buang waktu kamu untuk bertahan bersama dengan dia. Situasi karma di sini, dia juga berharap keadilan mantannya kembali sama dia, seorang yang udah berpisah secara legalitas. You know, seorang yang terjebak dengan mantannya yang mungkin sudah menikah di sini. Karena Eight of Pentacles, semua yang dia kendalikan gak ada yang berhasil. Dia saja yang gagal untuk move on menurut saya. Queen of Pentacles, dia masih menunggu seseorang yang pernah punya komitmen dengan dia kembali. Taurus, Capricorn, Virgos. I see. Oke, ini memang trauma bonding ya, nggak mudah untuk dia nggak kayak orang yang normal gitu. Dia butuh treatment lebih dalam lagi untuk berpikir yang butuh spiritual awaken di perjalanan dia untuk melihat the universe yang membuka jalan, mengirim kamu, mengutus kamu untuk dia tuh sebagai jalan kebahagiaan dia. Tuh butuh banget the universe yang bergerak begitu. Seperti dia merasa bersikap adil dengan kamu, menarik diri, tapi ternyata dia sedang berbuat tidak adil untuk dirinya dan kamu gitu. Sedang menyakiti diri sendiri. Saran untuk Pisces atau apapun itu ya, energi Pisces, clarify. My darling angels, Pisces couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi 1-15. Juli 2023, clarify please. Thank you. You deserve love. You are lovable. Dia layak untuk, kamu layak untuk dicintai. Kamu adalah utusan. The universe mengutus kamu untuk dia. Dia perlu diyakinkan bahwa dia layak untuk bahagia. Masa lalu sudah berlalu gitu, kayak harus ada yang spiritual awaken begitu. The universe harus menghentakkan dia, bahwa menyadarkan dia, memberi dia pencerahan bahwa hello, kamu layak untuk bahagia, yang itu sudah berlalu. Kamu belajar aja dari fase itu, dan oke, sekarang saya mengutus Pisces untuk hadir dalam hidup kamu dan merasa dicintai, bahagia di sana gitu. Dia harus ada yang kayak like lampu yang menyala di pikiran dia begitu, like no, I know I live in present gitu, in the present moment, dan yang lalu itu sudah berlalu, nggak harus ditunggu lagi gitu. Oke, di sini ada express your love, go ahead and make the romantic gesture. Kamu takut dia menolak kamu, mengakhiri hubungan dan meninggalkan kamu. Kamu juga takut jatuh cinta di sini. Oke. Kayak kamu tahu ini ada yang gak beres nih, feeling atau intuisi kamu ngerasa banget di sana gitu. Jadi kayak kamu tahan diri kamu, berarti ya kamu jatuh cinta sama dia. Saran untuk Pisces or whatever. Energi Pisces 1-15 Juli 2023, clarify, my darling angels, clarify please. Thank you. Okay. The dress of alchemy, release your power. Kalau dia percaya diri, yakin hidup di hari ini untuk masa depan, pasti dia bisa eksekusi untuk tinggalin masa lalu yang adalah toxic. Mungkin mantannya juga udah menikah, you know. Dia hanya belum sadar bahwa dia punya power untuk bersikap tegas begitu untuk kehidupan dia. Dried flower fairy, sweet memories. Kamu suka sama dia, jatuh cinta sama dia, banyak hal yang manis yang kamu rasain sama dia. Kamu sampai jatuh cinta sama dia. Pisces, saran or whatever, energi Pisces. 1-15 Juli 2023.
Clarify Pisces. Couple Sun Moon Rising and Venus 1-15 Juli. Clarify please, clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. The High Lord of Gratitude and Service, Selfness, Humility, Consciousness, Action. Semua kemelekatan ya, manusia kita gitu, kayak keakuan diri, keegoisan diri, kemenangan diri, tanggalkan. Berusaha menjalani jalan yang punya kesadaran, begitu, jalani kehidupan dengan kesadaran. Melayani dan bersyukur adalah energi tertinggi dari Sang Pencipta, di mana kita diutus untuk turun ke bumi untuk bersyukur dan melayani semua makhluk di sini. Tidak mengecilkan diri, memanusiakan manusia, bersikap damai dengan semua makhluk, begitu. Esensi dari kita diutus. Kalau kita punya sakit di masa lalu karena trauma bonding dengan seseorang yang toksik, gak usah pikir kegagalannya, tapi pikir bahwa kita udah ngelakuin hal terbaik, melayani mereka, tapi mereka nggak pandai, nggak bisa melihat kebaikan kita. Ya anggap aja itu pelayanan kita pada sesama, pada Pencipta kita, bagaimana kita memang diutus begitu. Bersyukurlah dan layani semua orang dengan energi tertinggi Sang Pencipta, dengan ketulusan, dengan kesadaran, tanpa ada keakuan diri dan mengecilkan diri sendiri. Bottom of the deck, the Scale Union, partnership, romance. Ini hubungan potensial ya, kalau kamu mau nikah. Ya, ini hubungan sangat potensial. But memang tidak mudah jalannya, but potensial. Vice versa. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, and share, and subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.